warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh soimin soimat keluarga besar MBCNU Kecamatan Kuta di mana saja berada, tetap bersama kami di program Safari Ramadan, yaitu Kultum menjelang buka bersama keluarga di rumah masing-masing. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini kualitasnya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan mari kita lanjutkan ngaji kita Kasifatus Saja dalam bab diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan atau penentuan 1 Syawal atau penentuan 1 di bulan Ramadan, yaitu ada kriteria, ada 5 kriteria. Wa khamisuha, dan kriteria yang kelima yaitu bidhani duhulu Ramadana, yaitu dengan sebab keraguan masuknya bulan Ramadan, ragu terhadap masuknya bulan Ramadan. Bil ijtihadi, maka dilakukan dengan cara ijtihad. Fiman, bagi orang ishtabaha alaihi dzalik, yang ragu terhadap masuknya bulan Ramadan. Jadi hari ini masuk Ramadan apa enggak ya? Itu misalnya ada seseorang yang ragu. Biangkana asiran au mahbusan. Jadi kalau ada seseorang itu ragu masuknya bulan Ramadan, ya karena sebab asiran atau ditawan atau juga karena dipenjara, awairihima atau selain dari keduanya itu, maka di sini dikatakan oleh Qadal Bajuri, ditekan oleh Imam Al-Bajuri, falau istibaha, maka kalau kita misalnya ragu alaihi atas masuknya Ramadan di bulan Ramadan itu, linahwi, seperti contoh misalnya habsin, ya, atau kita di penjara, di dalam penjara tidak ada pemberitahuan apakah ini sudah masuk Ramadan apa enggak, ya karena ya nggak bisa melihat hilal, nggak bisa ada informasi bahwa masuknya bulan Ramadan, baru bulan Ramadan. Ijtihadu, maka berijtihad. Fa in dhanna, maka kalau itu ada keraguan, dahulahu dengan masuknya bulan Ramadan, berijtihad dengan ijtihad, soma, maka berpuasa. Jadi kalau misalnya kita ragu kemudian kita berpuasa, ya memiliki keyakinan ragu apa sekarang puasa apa enggak, ya kemudian kita berpuasa dengan apa yang kita ijtihadkan. Fa in waqa'a fada'a, ya maka kalau kita misalnya melakukan puasa kemudian ternyata puasa tersebut yang dilakukan pas di bulan Ramadan, maka nama puasa tersebut dinamakan dengan puasa adat. Wa illa fa in kana ba'dahu, dan jikalau misalnya kita berpuasa ternyata kita berpuasanya setelah puasa bulan Ramadan, ternyata sudah lewat puasa Ramadannya kemudian kita berpuasa, faqada'a, maka puasa itu dinamakan dengan puasa qada. Wa in kana qablahu, dan kalau misalnya kita itu berpuasa ternyata sebelum masuk bulan Ramadan kita puasa duluan, maka di sini dijelaskan wa qa'alahu naflan, maka puasa yang kita lakukan tidak pada tepat waktunya setelahnya, qabla, sebelumnya bulan Ramadan, maka puasa kita dinamakan dengan puasa sunnah. Wa samahu fi waqtihi, maka kita diwajibkan untuk berpuasa pada waktunya. In adarakahu, kalau misalnya kita meninggalkan puasa, ternyata kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, atau kita ketahuan ternyata kita tidak melakukan puasa Ramadan, padahal itu sudah masuk bulan Ramadan, wa ila faqada'a, maka kita diwajibkan untuk qada'il puasa, qada'is shaum.
Nah, ternyata misalnya kita di penjara, kemudian kita tidak tahu bahwa itu sudah bulan Ramadan, keluar dari penjara ternyata itu sudah bulan Ramadan sudah lewat, maka kita wajib mengqadha puasa kita ya, karena kita tidak tahu, karena kelewat misalnya, maka di situ kita boleh mengqadha puasanya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 kriteria disebabkannya kita berpuasa di bulan Ramadan, dan tentunya ini akan menambah pengalaman, menambah ilmu bagi kita. Ada 5 kriteria ini, ada 2 yang kita lakukan secara umum ya, baik melakukan menggenapkan atau menyempurnakan 30 bulan Sya'ban, kemudian atau melalui kita dengan ru'yatul hilal ya, kalau ternyata sebelum disempurnakan sudah ru'yah hilal, maka itu kita sudah mulai berpuasa atau berhenti berpuasa karena melihatnya bulan. 2 yang umum dan juga yang khusus, 3 diantaranya kriteria, yang ke-3, 4, dan 5 itu secara khusus hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat berbuka puasa bersama keluarga di rumah masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.